Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa rahmati wasi'at kulla syai' wa qala ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Bakrah indal makrub, Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata 'ain wa aslih li sya'ni kullah la ilaha illallah. Jamaah Jumat rahimakumullah. Di dalam beberapa keterangan, di antaranya yang khatib bacakan di mukadimah, Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, bahwa Ar-Rahman itu bersemayam di atas aras. Wa rahmati wasi'at kulla syai', dan Allah menerangkan bahwa rahmatnya mencakup segala sesuatu. Ada yang penting kita perhatikan, kalimat yang Allah Subhanahu wa taala terangkan dengan penuh kesengajaan, bahwa Allah Subhanahu wa taala rahmatnya mendahului marahnya, dan rahmat Allah, kasih sayang Allah itu mencakup kepada setiap makhluk. Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita bahwa beliau memiliki rasa kasih sayang yang luar biasa bagi makhluk itu, sehingga jangan sampai makhluk itu tersesat di dunia, apalagi kemudian nanti di akhirat yang tidak ada ujungnya. Berarti kalau kita tersesat di dunia, apalagi kemudian nanti di akhirat, maka berarti kita sudah jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran, kalau kita perhatikan bahwa rahmat Allah, bahwa rahmat termasuk salah satu sifat, salah satu nama Allah, termasuk sifatnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan Ar-Rahman Ar-Rahim, yang maha pemurah, yang maha pengasih, Ar-Rahim, yang maha penyayang. Di sini ada beberapa keterangan ulama bahwa kalau Allah Subhanahu wa taala menyebut dirinya dengan kalimat Ar-Rahman saja, maka menurut ulama itu Allah menerangkan tentang kasih sayangnya secara umum, rahmatnya secara umum, baik kepada jin, kepada manusia, dan kepada makhluk-makhluk yang lainnya. Tapi ketika Allah menggandengkan kalimat Ar-Rahman dan kalimat Ar-Rahim, maka kalimat Ar-Rahman di sini berarti Ar-Rahman dalam artian mencakup seluruh makhluk. Tapi Ar-Rahim, rahmat Allah, kasih sayang Allah khusus yang diberikan kepada yang dikehendakinya. Kita bisa lihat dalam Al-Quran, ketika Allah menerangkan tentang kasih sayangnya secara umum, bisa kita lihat di dalam surat Ar-Rahman, surat ke-55. Di sana Allah memulai surat itu dengan namanya sendiri, Ar-Rahman, Allamal Quran, Khalaqal Insan, Allamahul Bayan. Ar-Rahman, Allah
yang memiliki rasa kasih sayang, yang telah mengajarkan kepada manusia Al-Quran. Kasih sayang yang luar biasa. Allah mengajarkan Al-Quran agar kita tidak tersesat di dalam keduniaan ini, agar jelas apa yang harus kita laksanakan dan jelas tujuannya, sehingga kemudian tidak salah. Ar-Rahman dalam arti secara umum ini, kalau kita lihat dalam surat Ar-Rahman, ketika Allah menerangkan tentang rahmatnya, maka Allah membarenginya dengan kalimat fabi ayyi allahi rabbikuma tukadziban. Itu sampai kurang lebih 31 kali. Karena Allah hendak menerangkan bahwa keberadaan makhluk-makhluk, termasuk petunjuk-petunjuk yang ada di bumi ini, itu adalah kasih sayang Allah terhadap semua makhluknya. Jangan kemudian kita terlena dengan keduniaan, sehingga kemudian kita tersesat nanti di akhirat. Ada Ar-Rahman dalam artian berarti khusus. Jadi kalimat Ar-Rahman bisa termasuk kalimat mustarak. Satu kata bisa memiliki banyak makna. Seperti diantaranya ketika kalimat Ar-Rahman, kalimat rahmat ini berarti kalimat yang khusus, itu kalimat rahmat bisa berarti kalimat kenabian. Seperti dalam Al-Quran, wa min rahmatihi wa wahabna lahu min rahmatihi akhahu Harun nabiyya. Dan kami telah memberikan, menghibahkan di antara rahmat kami Harun sebagai nabi. Bahkan Nabi Muhammad SAW itu merupakan kasih sayang Allah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan kami tidak mengutus Muhammad melainkan karena rahmatnya kasih sayang bagi semesta alam. Kenapa rahmat kasih sayang Allah kepada Nabi itu? Karena diturunkan Al-Quran, karena diturunkan Tauhid. Karena Al-Quran secara globalnya berisi Tauhid, perintah untuk bertauhid, ganjaran bagi orang yang bertauhid, termasuk apa yang akan diterima oleh orang yang menentang Tauhid. Semuanya berkenaan dengan Tauhid. Jangan sampai kemudian kita salah jalan. Oleh karena itu, siapa yang menerima Rasulullah Muhammad SAW sebagai rahmatnya kasih sayang Allah, maka pasti masuk ke surga. Kalau kita tidak menerimanya sebagai kasih sayang Allah, maka berarti kita manaba, termasuk orang yang menolaknya. Kenapa menjadi rahmat? Karena diturunkan Al-Quran yang isinya perintah untuk bertauhid kepada Allah, menyembah Allah saja. Oleh karena itu, hal-hal yang berbau syirik, menjurus kemusyrikan, itu dilarang di dalam Islam. Seperti bisa jadi ketika seseorang terkena musibah, kehilangan materi, kehilangan harta, kesusahan dalam hidup, dia ambil jalan pintas, datang ke paranormal, datang ke para dukun. Dan ini dilarang karena ini menafikan tauhid. Oleh karena itu Rasul mengatakan, man ata arrafan fas'alahu an syai'in lam tuqbal lahu arba'ina lailah. Lam tuqbal lahu salatu arba'ina lailah. Siapa yang mendatangi arraf, arraf itu orang-orang yang sok tahu, paranormal, dukun, kemudian bertanya tentang sesuatu, an syai'in, sesuatu kalimatnya, bisa jadi berkenaan dengan materi, berkenaan dengan jodoh dan lain sebagainya, maka tidak akan diterima salatnya selama 40 malam. Salatnya tidak ada faidahnya, tidak berpahala. Dalam hadis lain Rasul mengatakan, man ata kahinan au arrafan. Kahin atau arraf itu ada yang membedakan. Ada
yang menyatakan sama saja. Kalau kahin yang berkaitan dengan yang sudah dulu, hilang sudah dulu. Motor hilang pada waktu dulu kemudian bertanya. Roh berkaitan dengan hal-hal yang gaib. Karena dengan hal-hal yang gaib ini umat Islam sangat mudah ditipu. Karena enggak jelas, abstrak yang gaib itu. Mau percaya silahkan, mau tidak juga silahkan. Jadi yang salah yang percaya. Nah, berpercaya ka dukun. Pan dilarang oleh Rasulullah SAW karena menafikan tauhid. Fasaddaqahu bima yaqul, kata Rasulullah, siapa yang mendatangi paranormal itu, para dukun, kemudian membenarkan yang diucapkannya, faqad kafara bima unzila ala Muhammad, maka sungguh dia telah kufur terhadap yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Kenapa? Karena yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dalam Al-Quran, kul la ya'lamu man fis samawati wal ard al-ghaiba illallah. Katakanlah oleh Muhammad, tidak ada yang tahu makhluk di langit dan di bumi berkenaan dengan yang gaib melainkan Allah saja. Jadi kalau ada orang yang bisa melihat jin, tahu tentang hal-hal yang gaib, yang salah yang percaya. Kita sudah diberitahu oleh Rasulullah SAW. Dukun yang mengaku saya bisa melihat jin, bisa melihat malaikat sebagainya, itu terserah dia. Kalau kita percaya sebagai seorang muslim, itu kita yang salah. Karena sudah diperingatkan oleh Rasulullah SAW. Jadi di antara rahmat kasih sayang Allah itu adalah kenabian, diutusnya seorang nabi agar kita tidak salah dalam menempuh kehidupan ini sehingga berakhir ke surga. Kalau salah, ke neraka. Oleh karena itu di antara rahmat berarti khusus itu dalam Al-Quran, wa yauma nahsyurul muttaqina illa rahmani wafda wa nasukul mujrimina ila jahannam wirda. Dan kami pada hari mengumpulkan orang-orang muttaqin illa rahman. Kalimatnya disebut rahman karena ketika rahman di sana ada rahim. Ketika disebut rahman saja, maka rahim ada di dalamnya. Dan orang-orang muttaqin, orang bertakwa, dia mendapatkan rahmat secara umum, mendapatkan kenikmatan, bisa makan, bisa merasakan yang lainnya, gizi, termasuk udara dan sebagainya, tapi juga disediakan surganya. Dan surga itu adalah rahmat Allah. Orang masuk ke surga bukan dengan amalnya, tapi dengan rahmat. Orang masuk ke surga itu dengan rahmat Allah. Tapi rahmat Allah bisa dicapai dengan amal. Tapi bukan sembarang amal. Amal yang sudah Allah titipkan kepada Rasulullah SAW sebagai rahmatnya. Fa'ammal ladzina biyaddat wujuhuhum fa fi rahmatillah hum fiha khalidun. Inilah yang dimaksud bahwa surga itu termasuk rahmat kasih sayang Allah. Orang-orang yang putih wajahnya nanti karena amal solehnya di dunia, fa fi rahmatillah, mereka berada dalam rahmat Allah, hum fiha khalidun, sedangkan mereka akan kekal di dalamnya. Jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian kalimat rahmat yang berarti khusus itu bisa khariqul adah, kasih sayang Allah yang Allah berikan kepada makhluknya, tapi khariqul adah, di luar nalar manusia, di luar kecerdasan manusia, di luar kekuatan manusia, tapi tidak mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Seperti rahmat yang Allah kasih kepada pemuda yang istiqomah, Ashabul Kahfi, pemuda yang istiqomah. Ketika pemimpinnya zalim, memaksa untuk berpindah agama, kemudian sampai diburu, Ashabul Kahfi, para pemuda istiqomah, membawa lari kepercayaannya, keyakinan tentang tauhidnya, kebenaran tentang ibadah kepada Allah saja. Id awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah. Ashabul Kahfi yang pergi menyelamatkan akidahnya, menyelamatkan keyakinannya, berdoa kepada Allah, ya Allah berikan min laduni, ilmu laduni, berikanlah kepada kami di sisimu rahmat. Maka Allah menjawab, fadarabna ala adhanihim fil kahfi sinina adada.
Di antara rahmat yang Allah kasihkan kepada Ashabul Kahfi dalam keadaan yang sangat menggalaukan luar biasa, karena keimanannya tidak diterima oleh kekuasaan, termasuk di lingkungan yang kebanyakan mereka adalah orang-orang yang lalai. Fadarabna, maka Allah memberikan rahmatnya kepada Ashabul Kahfi itu dengan bisa tidur nyenyak. Tidurnya Al-Quran menyebutkan sampai sekitar 309 tahun. Rahmatnya, kasih sayang Allah. Termasuk kasih sayang Allah, rahmat yang Allah kasih kepada makhluk khariqul ada, di luar nalar, adalah rahmat yang dikasihkan kepada Nabi Zakaria. Kahaya ayat zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Ketika Zakaria memohon kepada Allah keturunan, padahal mustahil. Nabi Zakaria sudah tua, nanti bisa lihat dalam surat Maryam. Nabi Zakaria sudah tua renta, rambutnya sudah beruban, istrinya juga mandul, akhirah, tidak bisa melahirkan karena mandul. Nabi Zakaria sadar diri, dirinya tidak akan mampu, termasuk juga istrinya mustahil untuk bisa mengandung, tapi disandarkan kepada Allah. Fahabli miladunka rahmah, ilmu laduni. Fahabli, maka hibahkan kepadaku, berikan kepadaku, miladunka, dari sisimu, walia, keturunan, generasi penerus. Barakallahu. Alhamdulillahilladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Jamaah Jumat rahimakumullah. Rahmat itu penting bagi kita sebagai manusia. Karena rahmat diantara yang bisa memberikan ketenangan, sakinah. Oleh karena itu diantara ayat tentang nikah, Allah menerangkan dalam Al-Quran, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha, agar kamu menjadi sakinah, tentram, wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah, dan Allah menjadikan mawaddah selain kecintaan itu rahmat. Oleh karena itu diantara rahmat berarti yang disebut Allah kasih kepada orang yang saleh, kepada orang yang Allah muliakan, kepada Rasulullah SAW kelembutan hati, sehingga terasa lapang. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik. Allah kasih dengan rahmatnya. Fabima rahmatin minallah, dengan rahmat Allah yang kasih kepada Nabi Muhammad, engkau berlaku lembat lembut kepada umatnya. Bagaimana kalau Rasul itu kasar? Bisa jadi menjadi hujah bagi orang musyrik, orang kafir. Gening Rasul seperti gitu? Masa Rasul begitu? Rasul akhlaknya baik, itu karena rahmat Allah. Jadi di antara rahmat Allah adalah kelembutan hati, akhlak yang baik, pemaaf, santun. Di dalam ayat itu kalau kita lihat selanjutnya, fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum bil amri. Kalau mencari solusi di antaranya dengan bermusyawarah, tidak pendendam. Bagaimana kalau Rasul sebagai pendendam? Itu termasuk di antara rahmatnya. Jamaah Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu ada salah satu keterangan seperti yang di Muqaddimah khatib bacakan. Ada doa yang indah makruh ketika dalam keadaan susah, terasa panas, galau yang sangat luar biasa, sehingga tidak terjatuh kepada keputusasaan. Di antaranya Allahumma rahmataka arju. Ya Allah, aku berharap terhadap rahmat-Mu. Fala takilni ila nafsi tarfat ain. Janganlah engkau menyandarkan kepada diriku saja, menjadikan tawakal itu kepada diriku saja, wakil. Tarfat ain, meskipun sebentar. Wa asli lisyani kullah la ilaha illa anta.
dan bereskanlah urusanku, la ilaha illallah. Karena tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau. Karena tidak ada yang membereskan, memberikan ketenangan terhadap solusi yang sedang kita hadapi melainkan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat rahimakumullah. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.